Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan SDM untuk masa depan yang kompetitif. Yang pertama ada tujuan strategis pelatihan versus pengembangan. Pelatihan atau training fokus kinerja saat ini. Core fokus perbaikan kemampuan teknis atau spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan sekarang. Hasil yang diharapkan setelah training, orang yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada pengembangan atau development. Fokus kapasitas masa depan untuk peran yang lebih luas ke depan atau kepemimpinan, kemampuan strategis, problem solving, career. Hasil yang diharapkan orang siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam beberapa periode. Nah, perbedaan utama ringkas dalam tabel aspek pelatihan atau training, pengembangan, development. Kinerja saat ini, teknis, kapasitas masa depan, strategis, leadership, career. Durasi jangka panjang, tujuan memperbaiki keterampilan spesifik, membangun kepemimpinan, jalur karir. Jenis kegiatannya itu yaitu workshop, sertifikasi, praktik tool atau prosedur. Nah, prosedur, coaching atau mentoring, rotasi jabatan, proyek strategis, upskilling, lintas peran, ukuran keberhasilannya, peningkatan skill, hasil kerja cepat, kesiapan peran, perform, berkelanjutan, kematangan leadership. Terus yang ketiga ada konsep, tujuan, dan pengembangan. Yang dimana yaitu ada 9 pembelajaran berkelanjutan bisa dipakai sebagai prinsip. Yang pertama, belajar tidak berhenti pada event training. Kedua, pengembangan adalah proses jangka panjang. Yang ketiga, pengalaman proyek tugas baru menjadi bahan belajar. Terus 4, transfer. Belajar harus menjadi pekerjaan yang nyata. Umpan balik, berkala mempercepat peningkatan, target pengembangan diselaraskan dengan kebutuhan organisasi. Terus ada kompetensi dibangun bertahap, adaptasi dengan perubahan termasuk digitalisasi. Terus yang ke-9, pengembangan mendukung regenerasi kepemimpinan. Nah, lagi yang keempat itu kebutuhan kompetensi, landasan penyusunan IDP. Agar IDP tetap sasaran urutannya bisa begini. Yang pertama, pemetaan kebutuhan organisasi, kompetensi yang diperlukan untuk strategi bisnis 1 atau 3 tahun ke depan. Yang kedua, pemetaan kebutuhan peran untuk jabatan atau level saat ini dan potensi peran berikutnya, kompetensinya apa. Terus ketiga, asesmen individual, gap skill atau saat ini versus standar yang diharapkan, gap kapasitas untuk peran masa depan, leadership, thinking, ownership. Terus yang keempat, prioritasi GAP, mana yang paling berdampak pada kinerja sekarang, training versus yang penting untuk kesiapan masa depan, development. Yang kelima ada 5 template ADP format yang bisa langsung Anda pakai. Contohnya ada A, ringkasan nama peran saat ini, target peran atau karir bis 12 sampai 24 bulan, arah strategi organisasinya yang relevan. Yang B ada GAPA, kompetensi. Yang pertama ada GAPA 1, teknis. Yang kedua ada dampak jika tidak tertutup, GAPA leadership atau strategis. Terus yang C, rencana aksi untuk GAP teknis, latihan training, contoh training tool atau sistem sertifikasi praktik terarah. Untuk GAP kepemimpinan karir, pengembangan atau development, contohnya itu coaching, mentoring, project, lintas fungsi, job rotation. Terus yang di indikator keberhasilan, training, hasil atau praktik sertifikat, kualitas output dalam periode tertentu, development, bukti performa atau miss, memimpin proyek, berhasil, deliver KPI, umpan balik, stakeholder. Terus ada yang E, timeline, bulan 1 sampai 3, terus ada bulan 4 sampai 6, terus ada bulan 7 sampai 12 bulan. Terus yang F itu monitoring dan review, check-in bulanan atau kuartal, revisi rencana bila GAP berubah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada konsep dan tujuan pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan potensi karyawan agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Tujuan utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, pembelajaran berkelanjutan, yaitu karyawan terus belajar mengembangkan kompetensinya. Dan yang kedua, keselarasan strategis, yaitu pengembangan SDM harus mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, kesiapan masa depan, yaitu persiapan karyawan menghadapi perubahan teknologi, transformasi digital, dan serta menyiapkan calon pemimpin organisasi. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, tahapan perencanaan pengembangan. Terdapat 3 tahapan utama dalam perencanaan pengembangan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki karyawan saat ini, menentukan kompetensinya akan dibutuhkan di masa depan, dan menemukan kesenjangan atau gap antara keduanya. Dan yang kedua, penetapkan tujuan. Dalam penata tujuan ini ada 6, yaitu menentukan sasaran pengembangan menggunakan prinsip SMART, spesifik, measure, achievable, relevant, dan time bound. Dan yang terakhir, menyusun program.
Yang menurut program ini ada 4, yaitu yang pertama metode pengembangan paling sesuai seperti bimbingan oleh atasan, pendampingan oleh senior, dan untuk menanggap pengalaman kerja. Dan yang terakhir, pengembangan SDM. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan organisasi. Yang pertama, pendekatan berbasis individu, yaitu berfokus pada pengembangan setiap karyawan sesuai kebutuhan, contohnya melalui individual development plan, coaching atau dan mentoring. Dan tujuannya meningkatkan kompetensi dan potensi individu. Yang kedua, pendekatan berbasis pekerjaan, memberikan pengalaman kerja yang lebih luas, dilakukan melalui job rotation atau rotasi jawaban dan job penambahan tanggung jawab. Dan yang ketiga, tujuannya agar karyawan memiliki kebutuhan yang beragam. Terus, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan berbasis karir, berfokus pada pengembangan karir jangka panjang, menggunakan succession planning, yaitu menyiapkan calon pemimpin untuk menggantikan posisi penting di masa depan. Tujuannya untuk memastikan keberlangsungan organisasi ketika pergantian jabatan. Materi selanjutnya adalah Individual Development Plan atau IDP. IDP adalah rencana pengembangan individu selama 1-3 tahun yang membantu karyawan meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan dan tujuan karir. Manfaat IDP yang pertama adalah memberi arah yang jelas. Karyawan mengetahui target pengembangan, keterampilan yang perlu ditingkatkan, dan langkah untuk mencapainya. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Karyawan merasa dihargai sehingga lebih semangat, produktif, dan loyal. Yang ketiga adalah dasar evaluasi dan promosi. IDP digunakan untuk menilai perkembangan kinerja dan menjadi pertimbangan promosi jabatan. Manfaat yang terakhir adalah kolaborasi HR, atasan, dan karyawan. Pengembangan dilakukan bersama agar tujuan individu dan perusahaan selaras. Selanjutnya ada metode pelatihan yang efektif. Metode pertama adalah metode on the job training. On the job training adalah pelatihan langsung di tempat kerja melalui praktik dan bimbingan. Efektif untuk meningkatkan keterampilan teknis dan mempercepat adaptasi. Metode kedua adalah off the job training. Pelatihan di luar pekerjaan seperti seminar atau workshop. Cocok untuk mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan. Metode ketiga adalah e-learning. E-learning adalah pelatihan berbasis teknologi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fleksibel, efisien, dan hemat biaya. Yang terakhir, manfaat dan tantangan. Manfaatnya, pelatihan meningkatkan produktivitas, kompetensi, motivasi, loyalitas, kualitas kerja, serta membantu perusahaan menghadapi perubahan. ROI atau Return on Investment. Pelatihan merupakan investasi yang memberikan manfaat, seperti peningkatan kinerja, efisiensi kerja, dan keuntungan bagi perusahaan. Tantangannya, pelatihan memerlukan biaya, waktu, serta evaluasi agar hasilnya benar-benar dapat diterapkan dalam pekerjaan. Kesimpulannya, dengan IDP dan metode pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif.